Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ameliarta Rahayu, Muhammad Amin, dan Muhammad. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengertian statistik dan data. Yang pertama, pengertian statistik. Secara etimologi, kata statistik berasal dari bahasa Latin status yang artinya negara atau kata stat. Dalam bahasa Belanda, pada mulanya kata statistik diartikan sebagai bahan keterangan atau data, baik data kuantitatif ataupun data kualitatif yang dibutuhkan oleh suatu negara. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, statistika diartikan dalam dua makna. Yang pertama, statistika sebagai ilmu statistik, dan kedua, statistika diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel. Sujana pada tahun 2000 mendefinisikan bahwa statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengelolaan atau penganalisaannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisaan yang dilakukan. Selanjutnya adalah klasifikasi statistik. Statistika dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi, ruang lingkup penggunaannya, dan bentuk indikator yang dianalisis. Dilihat dari fungsinya, statistik dibedakan kepada dua bagian, yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai statistik deskriptif. Apa itu statistik deskriptif? Yaitu statistik yang mempelajari tata cara pengumpulan, menyusun, menyajikan, dan menganalisa data penelitian yang berwujud angka-angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas mengenai suatu gejala, keadaan, dan peristiwa sehingga dapat ditarik atau makna tertentu. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal-hal menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data, keadaan, atau fenomena. Dengan kata lain, statistik deskriptif hanya berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Selanjutnya yaitu statistik inferensial. Nah, jadi statistik inferensial atau bisa disebut inferential statistics yaitu statistik yang mempelajari atau mempersiapkan tata cara penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan dari kuantitatif, yaitu diperoleh oleh dari sampel penelitian. Penarikan kesimpulan mengenai karakteristik populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari populasinya disebut generalisasi atau induksi. Karena itu, statistik inferensial juga dikenal sebagai statistik induktif. Di samping fungsi generalisasi, statistik inferensial juga menyediakan aturan-aturan tertentu dalam rangka penyusunan atau pembuatan ramalan, prediksi, maupun penaksiran. Selanjutnya, berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, statistika dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Nah, di sini ada 6 ya klasifikasinya. Yang pertama itu ada statistik pendidikan. Ini digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu pendidikan. Yang kedua ada statistik sosial. Statistik sosial ini digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu sosial. Yang ketiga, statistik kesehatan adalah statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu kesehatan. Selanjutnya, statistik ekonomi adalah statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu ekonomi. Yang kelima, ada statistik pertanian adalah statistik yang digunakan atau diterapkan pada bidang atau disiplin ilmu pertanian. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu statistik bidang ilmu atau kajian lainnya. Selanjutnya, berdasarkan indikator yang dianalisis, statistik dapat diklasifikasikan kepada statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik adalah statistik yang parameter populasinya harus memenuhi syarat tertentu seperti data berskala interval atau rasio, pengambilannya sampel harus random, berdistribusi normal, memiliki varians yang homogen, model regresinya linear. Dalam statistik parametrik, indikator-indikator yang dianalisis adalah parameter-parameter dari ukuran objek yang bersangkutan. Selanjutnya, statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah statistik yang parameter populasinya bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat tertentu. Sebagaimana halnya dengan statistik parametrik, dalam statistik non-parametrik, indikator-indikator yang dianalisis adalah sisi lain dari parameter ukuran objek yang diteliti. Pengertian data. Kata data berasal dari bahasa Latin yang berarti keterangan atau kumpulan. Keterangan data adalah kata dalam
bentuk jamak, sedangkan dalam bentuk tunggal adalah data merupakan keterangan tentang sesuatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap, jadi dapat data dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggapan. Selanjutnya adalah klasifikasi data. Di sini atas dasar sifat dan bentuknya, maka data dapat dibedakan atas dua jenis sebagaimana dijelaskan oleh Ridwan pada tahun 2002, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Jadi data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka sebagai hasil pengamatan atau pengukuran yang dapat dihitung dan diukur. Misalnya data tentang berat badan, harga barang-barang yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya Fatur beratnya 30 kg, Anissa tingginya 120 cm. Sepatu itu harganya 75.000. Selanjutnya data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi karakteristik yang berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Misalnya baik buruk, senang sedih, harga minyak naik, rumah itu besar, pohon itu rindang, laut itu dalam, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi data menurut waktu pengumpulannya. Menurut waktu pengumpulannya, data dapat dikelompokkan atas dua jenis, yaitu yang pertama, data berkala atau time series. Data berkala adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Misalnya, data perkembangan harga bahan pokok selama 10 bulan terakhir yang dikumpulkan setiap bulan. Lalu yang kedua adalah data cross-section. Data cross-section adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Misalnya hasil ujian semester 1, atau data sensus penduduk tahun 2010 atau tahun sekian. Menurut waktu pengambilannya, data dapat dikelompokkan atas dua jenis, yaitu yang pertama data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Sedangkan yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan, dokumen peneliti yang terdahulu. Data sekunder juga disebut data yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu menurut susunannya, data dapat dikelompokkan atas dua jenis, yaitu yang pertama data acak atau data tunggal. Data acak atau tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Yang kedua yaitu data kelompok. Data kelompok adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Data kelompok disusun dalam bentuk distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Data kelompok dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, data kelompok diskrit. Data kelompok diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung, seperti jumlah penduduk, jumlah siswa laki-laki, dan siswa perempuan. Yang kedua yaitu data kelompok kontinu. Data kelompok kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil mengukur, seperti berat badan, tinggi badan, hasil belajar, motivasi belajar, kecerdasan inteligensi, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan sumber data, data dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama data internal.
Data internal yaitu data yang berasal dari dalam lingkungan sendiri. Seperti contohnya di setiap sekolah pasti melakukan pencatatan atas segala aktivitas yang dilakukannya, baik di bidang kesiswaan, keuangan, sarana dan prasarana. Sekiranya kepala sekolah menginginkan untuk mengikuti perkembangan siswa dari tahun ke tahun, maka ia dapat melihat dari catatan kesiswaannya. Buku catatan itulah yang merupakan sumber data internal, karena ia berada pada lingkungan sekolah itu sendiri. Yang kedua yaitu data eksternal. Data eksternal adalah data yang berasal dari luar lingkungan. Demi untuk kelancaran pengelolaan sekolah, maka setiap kepala sekolah memerlukan informasi yang berasal dari luar lingkungan sekolah. Misalnya informasi tentang peraturan atau edaran terkait dengan pengelolaan sekolah yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal Kementerian Pendidikan. Informasi-informasi tersebut tidak dipunyai oleh sekolah yang bersangkutan dan harus dicari di luar sekolah. Informasi-informasi demikian itu dapat diperoleh baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Data demikian ini disebut data eksternal. Data eksternal ada yang diterbitkan dan ada pula yang tidak diterbitkan. Data yang diterbitkan berupa tulisan-tulisan di koran, majalah, dan sebagainya. Sedangkan yang tidak diterbitkan berupa dokumen-dokumen, arsip-arsip, laporan, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu mengenai penyajian data. Data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian pada umumnya belum teratur dan masih merupakan bahan keterangan yang sifatnya kasar dan data mentah. Salah satu tugas statistik adalah menyusun data mentah dan menyajikannya dengan cara yang teratur, ringkas, dan mudah dimengerti, sehingga dengan jelas dapat memberikan gambaran yang tepat mengenai ciri atau makna yang terkandung dalam data tersebut. Untuk itu, statistik mempersiapkan dua bentuk penyajian data. Yang pertama yaitu tabel. Tabel adalah alat penyajian data dalam bentuk baris-baris dan kolom-kolom. Data yang dikumpulkan, disusun, dan didistribusikan ke dalam baris-baris dan kolom-kolom menurut klasifikasi datanya. Misalnya, jumlah pegawai yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan, atau jumlah penduduk yang diklasifikasikan menurut suku dan agama. Yang kedua yaitu grafik. Grafik adalah alat penyajian data yang tertuang dalam bentuk lukisan, baik lukisan garis, gambar, maupun lambang. Jadi, dalam penyajian data melalui grafik, data tersebut disajikan dalam bentuk lukisan garis, gambar, atau lambang tertentu. Dengan kata lain, data tersebut disajikan dengan cara divisualisasikan. Jika dilihat dibanding dengan tabel, grafik sendiri memiliki keunggulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyajian data melalui grafik tampak lebih menarik. Yang kedua yaitu grafik dapat lebih cepat memperlihatkan gambaran umum menyeluruh tentang suatu perkembangan perubahan maupun perbandingan. Yang ketiga yaitu grafik yang dibuat menurut aturan yang tepat dan benar akan terasa lebih jelas dan lebih dimengerti pembaca. Sebaliknya, grafik sendiri juga memiliki kelemahan dibandingkan dengan tabel, antara lain yaitu yang pertama, membuat grafik ini jauh lebih sulit dan memakan waktu. Biaya atau alat yang diperlukan pun lebih banyak. Yang kedua yaitu data yang disajikan melalui bentuk grafik sangat terbatas. Jika data yang akan disajikan banyak macamnya, maka lukisan grafiknya menjadi ruwet dan lebih memusingkan. Yang ketiga yaitu umumnya grafik sendiri bersifat kurang teliti. Maksudnya, kalau dalam tabel dapat dimuat angka sampai tingkat ketelitiannya yang setinggi-tingginya. Misalnya angka 6,35 atau 7,25 dapat dimuat dalam tabel, namun sulit pengaplikasiannya jika disajikan melalui grafik. Materi selanjutnya yaitu mengenai cara-cara untuk penyajian data penelitian. Untuk materi ini mungkin akan kami bahas secara singkat saja karena akan
akan dibahas lebih mendalam pada materi kelompok 2, yaitu mengenai penyajian data. Jadi untuk menyajikan data penelitian dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah grafik garis atau poligon. Grafik garis biasanya dibuat untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut bisa naik ataupun bisa turun. Hal ini akan tampak secara visual melalui garis dalam grafik. Yang kedua yaitu grafik batang atau histogram. Grafik batang adalah grafik yang tersusun dari segi 4 yang didirikan pada apsis. Tinggi dari segi 4 itu sebanding dengan frekuensi masing-masing kelas yang diwakili. Yang ketiga yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk membandingkan data dari berbagai kelompok. Yang keempat yaitu diagram pencar. Diagram pencar atau disebut juga dengan diagram titik adalah diagram yang menunjukkan gugusan titik-titik setelah garis koordinat sebagai penghubung diputus. Untuk kumpulan data yang terdiri dari dua variabel dengan nilai kuantitatif, maka diagramnya dapat dibuat dalam sistem sumbu koordinat dan gambarnya akan merupakan kumpulan titik-titik yang terpencar. Yang kelima yaitu diagram gambar atau lambang. Diagram gambar atau lambang seringkali dipakai untuk mendapatkan gambaran kasar suatu hal dan sebagai alat visual. Misalnya untuk data penduduk dan pegawai dapat dibuat gambar orang. Satu gambar orangnya mewakili sebanyak 1000 data. Jadi kalau ada 3 gambar orang, maka berarti data yang ada pada diagram tersebut yaitu sebanyak 3000 orang. Yang keenam yaitu diagram peta atau kartogram. Diagram peta dalam pembuatannya digunakan peta geografis tempat data terjadi. Dengan demikian, diagram ini melukiskan keadaan dihubungkan dengan tempat kejadiannya. Salah satu contoh yang sudah terkenal ialah jika membuka buku peta bumi. Di dalamnya terdapat peta daerah atau pulau dengan mencantumkan gambar gunung, gambar padi atau palawija yang mengilustrasikan daerah produksinya dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu poligon frekuensi. Poligon frekuensi adalah grafik garis dari data dalam tabel distribusi frekuensi yang menghubungkan frekuensi setiap nilai tengah interval kelas yang dimulai dari interval kelas 0 sampai dengan interval kelas n+1. Yang kedelapan yaitu ogive. Ogive adalah grafik garis dari suatu data dalam distribusi frekuensi kumulatif dengan nilai-nilai skala horizontalnya berupa nilai tepi kelas atau batas kelas setiap interval kelas dan nilai skala vertikalnya berupa frekuensi kumulatif. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.